Stellar Transformations, episode 360. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Barulah setelah ia sepenuhnya menyempurnakan pagoda penyegel dewa, Qin Yu menyadari kekuatan sebenarnya. Ketika pagoda penyegel dewa menyerap targetnya, ia akan menyerang jiwa target sekaligus melahap target tersebut. Jika jiwa seseorang terlalu lemah, ia akan mengalami keadaan yang sangat menyedihkan setelah bertemu dengan pagoda penyegel dewa. Di alam ilahi, kekuatan seseorang berbanding lurus dengan tingkat jiwanya. Para ahli tingkat dewa langit itu masing-masing memiliki jiwa yang telah mencapai tahap embrio. Saat menyerang dengan jiwa, aku masih jauh dari cukup. TL, saya telah memutuskan untuk mengubah tahap jiwa pra-bayi menjadi tahap jiwa embrio. Qin Yu memahami dalam hatinya bahwa yang disebut serangan jiwa itu sama dengan membuat target berada dalam keadaan linglung dan kemudian melahap lawannya. Meskipun aku telah berhasil menyempurnakannya sepenuhnya, tingkat jiwaku terlalu lemah. Jika aku hanya mengandalkan pagoda penyegel dewa, kurasa aku hanya akan mampu menghadapi dewa tingkat tinggi. Qin Yu memperkirakan dalam hatinya. Menyerang dengan jiwa sama artinya dengan menyerang dengan kesadaran ilahi. Dengan bantuan air mata meteorit, kesadaran ilahi Qin Yu telah mencapai tingkat dewa surgawi tingkat rendah. Dia mampu menaklukkan dewa tingkat tinggi sepenuhnya. Kakak laki-laki, suara Hou Fei dan Hei Yu terdengar dari luar. Suara Paman Fu juga terdengar. Guru, saya sudah membawa Hou Fei dan Hei Yu ke sini. 3 set batu spiritual ilahi berkualitas rendah berjumlah 3.600 yang perlu dikirimkan juga sudah disiapkan. Barulah kemudian Qin Yu keluar dari rumahnya. Fei Fei, Xiao Hei, bagaimana perkembangan pemurnian harta spiritual agung kalian? Tanya Qin Yu sambil tersenyum. Hou Fei dan Hei Yu saat ini tampak lebih percaya diri dibandingkan sebelumnya. Hou Fei tersenyum dan berkata, meskipun aku baru menyempurnakan 30% dari teknik ilahi terbang Yamen, kecepatannya sudah sangat cepat. Di alam Jianglan, jika kita tidak menggunakan teleportasi atau teleportasi tingkat tinggi, aku mampu melemparkan burung rambut campuran dalam sekejap mata. Hei Yu tersenyum tipis dan berkata, mengenai sarung tangan benang salju, aku juga telah menyempurnakannya sekitar 30%. Namun, itu telah meningkatkan kekuatanku 10 kali lipat. Saat ini, ketika berhadapan denganku, si monyet hanya mampu melarikan diri. Sehebat itu, Qin Yu sedikit terkejut. Hanya dengan peningkatan 30%, kekuatan Hei Yu sebenarnya meningkat sebanyak itu. Namun, setelah memikirkannya, Qin Yu mengerti alasannya. Alasan mengapa kekuatan Hei Yu meningkat 10 kali lipat adalah karena Hei Yu awalnya terlalu lemah. Hal ini membuat peningkatan kekuatan tersebut tampak sangat besar. Mixed Hairbird terlalu kuat. Sarung tangan benang salju itu sungguh luar biasa. Tidak hanya meningkatkan kekuatan serangannya berkali-kali, sarung tangan itu juga bisa menembakkan benang transparan untuk menyerang. Hou Fei terdengar tak berdaya. Hei Yu berkata dengan percaya diri, sarung tangan benang salju ini tidak hanya dapat menembakkan benang untuk menyerang, tetapi juga dapat memadatkan benang-benang itu menjadi jaring yang tak dapat dihindari. Sarung tangan benang salju ini memang memiliki tingkat kekuatan ofensif yang luar biasa. Namun, aku masih belum mampu mengeksekusi jaring yang benar-benar tak dapat dihindari. Tingkat penyempurnaanku masih belum cukup. Kekuatan Hou Fei dan Hei Yu telah meningkat cukup pesat. Namun, kesenjangan mereka dengan Qin Yu masih sangat jelas. Sekalipun Qin Yu tidak menggunakan tombak ilahi salju menurun dan hanya menggunakan pagoda penyegel dewa, dia tetap akan mampu dengan mudah menyegel Hei Yu dan Hou Fei, yang baru saja mencapai tahap pil jiwa emas, ke dalam pagoda penyegel dewa. Mereka memang tidak berada di level yang sama. Meskipun harta spiritual agung sangat penting, tingkat kultivasi seseorang bahkan lebih penting. Kalian berdua perlu dengan sungguh-sungguh melanjutkan latihan kalian, ujar Qin Yu. Kemudian dia tersenyum. Baiklah kalau begitu, mari kita pergi dan mengantarkan batu spiritual ilahi berkualitas rendah itu. Qin Yu pertama-tama menyebarkan kesadaran ilahinya dari alam Jianglan dan memeriksa sekitarnya. Baru kemudian Qin Yu dan saudara-saudaranya muncul dari ujung gua tambang ini. Ayo pergi.
Qin Yu dan saudara-saudaranya masing-masing membawa beberapa batu spiritual ilahi berkualitas rendah. Mereka dengan tenang berjalan menuju keluar. Lagi pula, mereka bertiga tidak mungkin membawa sejumlah besar batu spiritual ilahi berkualitas rendah keluar bersama mereka. Mengikuti terowongan, Qin Yu terus maju tanpa henti. Untungnya, para dewa pada umumnya memiliki daya ingat yang sangat baik. Meskipun mereka baru sekali ke sini, mereka bertiga masih mengingat rute tersebut sepenuhnya. Setelah melewati sebuah terowongan, Qin Yu melihat banyak penambang. "Hei, kakak, lihat ke sana," kata Hou Fei dengan suara rendah. Setiap orang dari mereka memegang alat di tangan mereka. Qin Yu melihat ke sekeliling. Benar saja, setiap penambang memegang sebuah kantung kecil. Di dalam kantung itu terdapat sebuah alat. Beberapa penambang memegang alat itu. Alat itu tampak mirip sekop. Apakah ini untuk pertambangan? Qin Yu mengerutkan kening. Qin Yu tiba-tiba teringat. Ketika dia pertama kali datang ke alam ilahi, Kapten Skuadron Kecil Huang Su pernah berkata bahwa para pendaki itu lemah dan tidak dapat menggunakan tangan mereka untuk membelah batu-batu alam ilahi. Saat itu, Huang Su telah mendemonstrasikannya dengan pedang perang. Penambangan tidak bisa dilakukan hanya dengan tangan. Dibutuhkan alat. Namun, mengapa kita bertiga tidak memiliki alat? Pikir Qin Yu bingung. "Kakak, ada tempat yang belum pernah kita kunjungi." Hou Fei menggerakkan tangannya dan mengeluarkan sebuah benda. Itu adalah kunci yang diberikan kepada mereka saat tiba di sini. Semoga tidak ada yang menyadari bahwa kita belum pernah ke tempat tinggal kita. Qin Yu dan saudara-saudaranya segera mempercepat laju. Mereka dengan cepat melewati terowongan tambang bawah tanah dan tiba di permukaan. Mereka mulai berjalan langsung menuju lokasi tempat tinggal mereka. Kawasan perumahan itu sangat luas. Banyak ruangan berjejer rapat dan tersusun dalam tata letak yang berantakan namun indah. Terdapat nomor di pintu setiap ruangan. Qin Yu dan saudara-saudaranya dengan mudah menemukan kamar mereka. Ketiganya memiliki kamar yang bersebelahan. Di depan pintu mereka terdapat lubang berbentuk segi enam. Qin Yu dan saudara-saudaranya memasukkan kunci segi enam mereka ke dalam lubang segi enam masing-masing. Dengan bunyi, ketiga pintu itu terbuka. Di ketiga ruangan itu terdapat sebuah tempat tidur, sajadah, tas besar, kantong kecil, dan sekop. Qin Yu dan saudara-saudaranya masuk ke salah satu ruangan. Sekop ini adalah artefak ilahi berkualitas rendah. Qin Yu menunjuk sekop itu dan berkata, "Di alam ilahi, status artefak ilahi berkualitas rendah seperti senjata logam biasa di kampung halamanku, benua naga tersembunyi, yang ada di mana-mana. Adapun artefak ilahi berkualitas menengah, statusnya sama dengan senjata esensi logam. Mereka jauh lebih berharga. Sedangkan artefak ilahi berkualitas tinggi, mereka sebanding dengan senjata logam mistik di alam fana." Setelah Qin Yu mengatakan hal-hal tersebut, He Yu dan Hou Fei dapat dengan mudah memahami perbedaan antara tiga tingkatan artefak ilahi. Semua pengetahuan Qin Yu mengenai artefak ilahi diperolehnya saat ia membaca beberapa gulungan emas yang memberikan ringkasan kasar tentang pengetahuan pemurnian di alam abadi, iblis, dan setan. "Kakak, tampaknya di alam ilahi, artefak ilahi berkualitas rendah adalah yang paling biasa yang bahkan dewa biasa pun mampu menggunakannya. Namun, di alam abadi, iblis, dan setan, artefak tersebut sangat penting." Hou Fei tersentak. Qin Yu tersenyum tipis dan berkata, "Benar. Di alam ilahi, jika seseorang tahu cara membuat artefak, maka ia dapat dengan mudah membuat artefak ilahi berkualitas rendah. Jika seseorang agak mahir dalam seni pembuatan artefak, maka ia akan mampu membuat artefak ilahi berkualitas menengah. Mereka yang lebih hebat akan mampu membuat artefak ilahi berkualitas tinggi. Hanya seorang master hebat yang mampu menciptakan artefak ilahi surgawi. Pada umumnya, para dewa akan menggunakan artefak ilahi. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin kuat artefak ilahi yang akan digunakannya. Adapun para ahli tingkat dewa langit, mereka umumnya akan menggunakan artefak ilahi surgawi. Mungkin ada beberapa dewa langit yang berada dalam keadaan genting yang akan menggunakan artefak ilahi berkualitas tinggi sebagai gantinya," kata Qin Yu sambil tersenyum. Terdapat pula perbedaan di antara dewa langit. Dewa langit tingkat rendah yang miskin dan berstatus rendah mungkin tidak lebih baik daripada dewa tingkat tinggi yang memiliki status dan latar belakang yang lebih baik. Sebagai contoh, orang-orang seperti Qin Yu.
Mereka baru mencapai tahap dewa tetapi sudah memiliki harta spiritual Grand Miss. Qin Yu dan saudara-saudaranya semuanya memegang sekop tambang. Bagaimanapun, mereka harus menunjukkan penampilan sedang bekerja. Adapun tas besar dan kecil itu, mereka bertiga juga tahu alasan keberadaan kedua tas tersebut. Tas kecil itu untuk menyimpan batu spiritual ilahi saat menambang dan tas besar digunakan untuk menyimpan batu spiritual ilahi saat mengantarkannya setiap tahun. Lihat, ada slip giok di dalam tas ini. Hou Fei menunjuk ke bagian dalam tas besar itu dan berkata dengan ekspresi terkejut. Gulungan giok merupakan instrumen utama untuk menyimpan informasi di alam yang lebih rendah seperti alam abadi, alam iblis, dan alam setan. Namun di alam ilahi, gulungan giok adalah barang yang harganya sangat murah. Adapun gulungan emas yang memiliki kapasitas lebih besar dan konstruksi lebih baik, itu adalah sesuatu yang hanya akan digunakan oleh orang-orang kaya. Qin Yu menyapu gulungan giok itu dengan kesadaran ilahinya. Ia segera menyadari isi di dalam gulungan giok tersebut. Ternyata, gulungan giok ini menjelaskan secara detail hal-hal yang perlu diperhatikan saat menambang di tambang batu spiritual ilahi. Lebih jauh lagi, secara khusus disebutkan bahwa kedua tas, sekop tambang, dan gulungan giok ini adalah barang-barang yang dipinjamkan kepada para penambang dan tidak boleh rusak. Barang-barang tersebut dimaksudkan untuk diteruskan kepada penambang berikutnya. Benar-benar hemat. Qin Yu tidak tahu harus tertawa atau menangis. Hou Fei juga mengambil gulungan giok itu dan merabanya dengan kesadaran ilahinya. Sial, mereka bahkan menyuruh kita memecah batu spiritual ilahi yang lebih besar menjadi ukuran yang seragam. Benar-benar menjengkelkan. Hou Fei melihat batu spiritual ilahi di tangannya. Untungnya yang diberikan Paman Fu kepada kita berukuran seragam. Di alam ilahi, batu spiritual ilahi dihitung berdasarkan keping. Namun, ada potongan besar dan potongan kecil. Alam ilahi ini memiliki peraturan ukuran yang sangat pasti untuk batu spiritual ilahi berkualitas rendah. Pada saat penambangan, para penambang harus memecah batu spiritual ilahi menjadi ukuran yang tepat. Untungnya, batu spiritual ilahi tidak terlalu keras dan dapat dengan mudah dipotong menggunakan sekop penambangan. 3.600 keping batu spiritual ilahi dimasukkan ke dalam tas besar. Isi tas tersebut melebihi setengahnya. Hou Fei dan He Yu juga kembali ke kamar masing-masing. Mereka mengambil tas besar mereka dan memuatnya dengan 3.600 keping batu spiritual ilahi berkualitas rendah. Dengan begitu, ketiga bersaudara itu masing-masing membawa satu tas dan berjalan menuju kantor pembayaran. Ketika mereka tiba di kantor pembayaran, Qin Yu dan saudara-saudaranya bertemu dengan beberapa tentara yang bertugas di tempat ini. Kau di sini untuk mengantarkan batu spiritual ilahi. Oh, ikuti aku, kata seorang kapten yang seperti pemimpin kelompok dengan acuh tak acuh. Waktu berlalu. Karena ini adalah kali pertama Qin Yu dan saudara-saudaranya mengantarkan batu spiritual ilahi berkualitas rendah, mereka agak tertarik. Namun, waktu-waktu setelah itu terasa membosankan seperti bisnis rutin. Di dalam ruang lapisan kedua alam Jianglan, Qin Yu telah dengan sepenuh hati mempelajari 900 gulungan jalur formasi. Qin Yu tidak sekadar membaca sekilas 900 gulungan jalur formasi ini. Sebaliknya, dia telah dengan cermat mempelajari dan memahami setiap contoh susunan formasi. Setelah sekitar 60.000 tahun, Qin Yu akhirnya selesai membaca seluruh 900 gulungan jalur formasi sekali saja. Dia tidak membaca 900 gulungan itu tanpa berpikir. Sebaliknya, dia membacanya dengan cermat dan menyeluruh untuk memastikan dia memahami setiap contoh formasi yang ada. Qin Yu menyimpan gulungan emas terakhir. Dia menghela napas lega. Qin Yu merasa seolah-olah ia telah mengembara tanpa terburu-buru di lautan yang tak terbatas. Di lautan yang tak terbatas ini, setiap tetes air di dalamnya adalah susunan formasi. Di lautan susunan formasi ini, Qin Yu terus mempelajari setiap tetes air tanpa henti. Namun, Qin Yu merasa bahwa banyaknya contoh yang disajikan dalam 900 gulungan jalur susunan hanyalah sepersejuta wilayah dari seluruh lautan susunan formasi. Araipat benar-benar terlalu rumit, terlalu luas. Mengendalikannya sepenuhnya benar-benar terlalu sulit. Guru, Paman Fu muncul di luar rumah Qin Yu. Aku mendengar suara guru. Kurasa guru sudah selesai membaca 900 gulungan jalur susunan. Benar sekali. Mata Qin Yu berbinar.
Dia tahu bahwa Paman Fu memiliki pemahaman tentang jalur susunan. Segera, dia bertanya, "Paman Fu, apakah ada sesuatu yang bisa Paman ajarkan kepadaku tentang jalur susunan?" Paman Fu tersenyum dan berkata, "Guru, saya akan menyampaikan beberapa hal yang pernah dikatakan guru saya dulu. Jalur formasi itu seperti lautan formasi. Setiap formasi hanyalah setetes air di dalam lautan. Adapun semua contoh formasi yang disebutkan dalam 900 gulungan, jika digabungkan semuanya, hanyalah sebagian kecil dari lautan formasi. Menurut guru saya, untuk memahami formasi, seseorang harus bergerak maju dari sudut kecil untuk mencapai area yang lebih besar. Setelah itu, seseorang dapat menyusun informasi yang terkumpul, menjumlahkannya, dan kemudian memahami intisari dari seluruh lautan formasi." Qin Yu mengangguk setuju. Susunan formasi dimulai dari yang sederhana hingga yang rumit, kemudian menjadi semakin sulit, semakin mendalam. Adapun seberapa dalam dan rumit susunan formasi itu nantinya, Qin Yu tidak dapat membayangkannya. Itu seperti susunan formasi yang saling tumpang tindih, kerumitan susunan formasi dapat saling tumpang tindih tanpa batas. Tentu saja, ini dengan asumsi bahwa seseorang mampu mengendalikan semua lapisan susunan formasi itu secara harmonis. Guru tua pernah berkata bahwa semua contoh susunan formasi yang diberikan dalam 900 gulungan, jalur susunan, adalah susunan formasi yang paling mudah dan paling dasar hingga yang memiliki sedikit kesulitan. Untuk memahami tahap pertama, jalur susunan, seseorang hanya perlu menggunakan susunan formasi yang disajikan oleh 900 gulungan, jalur susunan, lalu mengekstrapolasi ke susunan formasi yang semakin rumit. Semakin banyak susunan formasi yang dapat Anda ekstrapolasi, semakin akurat tahap pertama, jalur susunan, yang Anda pahami. Kata Paman Fu dengan sungguh-sungguh. Qin Yu pun teringat, Paman Fu pernah berkata bahwa Dewa Pengrajin Cheu Yuan awalnya menghabiskan 1 juta tahun untuk memahami tahap pertama jalur arai. Kemudian ia menghabiskan 10 juta tahun untuk memahami tahap kedua jalur arai. Namun kemudian, ia meninggalkan semua pengetahuannya tentang jalur arai dan mulai mempelajarinya dari awal lagi. Kali ini, ia menghabiskan 1 miliar tahun untuk memahami tahap pertama dan kemudian hanya 2 jam untuk memahami tahap kedua jalur arai. Mungkin aku memahami metode yang tepat untuk mempelajari jalur susunan. Qin Yu mengangguk. Dirinya saat ini baru saja mengambil langkah pertama. Adapun langkah selanjutnya, ia perlu terus menurunkan dan mengembangkan berbagai cabang susunan formasi. Guru, ada hal lain yang ingin saya sampaikan. 100 tahun lagi telah berlalu. Guru, Anda perlu mengantarkan batu spiritual ilahi berkualitas rendah, kata Paman Fu sambil tersenyum.